Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Kelas 5 Tolha bin Ubaidillah. Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat ya untuk belajar di rumah. Dan jangan pernah bosan untuk memperhatikan apa yang Ibu jelaskan di setiap video Ibu ya. Baik anak-anak, Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajarannya. Yang pertama, dengan mengamati, siswa dapat menjelaskan perbedaan tangga nada mayor dan tangga nada minor. Nah, yang kedua, dengan menulis, siswa dapat mengidentifikasi jenis pantun. Yang ketiga, dengan membaca, siswa dapat menjelaskan komponen peredaran darah kecil dan peredaran darah besar pada manusia. Baik anak-anak, Ibu akan menjelaskan tentang SPDP, yaitu menjelaskan perbedaan tangga nada mayor dan tangga nada minor. Sebelumnya Ibu pernah menjelaskan ya tentang perbedaan antara tangga nada mayor dan tangga nada minor. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan ulang dari pembelajaran yang sudah-sudah ya. Nah, senam ada yang diiringi dengan musik dan gerakannya pun semangat. Tangga nada merupakan perpaduan atau susunan nada-nada. Tangga nada ini terdiri dari tangga nada mayor dan tangga nada minor. Tangga nada mayor adalah tangga nada yang dinyanyikan dengan riang dan bersemangat. Nah, sedangkan pada tangga nada minor adalah tangga nada yang dinyanyikan dengan hikmat dan sedih. Tangga nada mayor adalah tangga nada yang awalannya adalah C mayor. Nah, di sini ada C, D, E, F, G, A, B, C, 1. Do urutannya Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ya. Do ke Re itu jaraknya ada 1, Re ke Mi jaraknya 1, Mi ke Fa jaraknya setengah, Fa ke Sol jaraknya 1, dan Sol ke La 1, La ke Si 1, Si ke Do setengah. Nah, ada tangga nada minor. Tangga nada minor adalah tangga nada yang diawali dengan A minor. Dari A ke B, ke C, ke D, ke E, F, G, A, 1. Urutannya yaitu La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. Nah, dari La ke Si itu jaraknya 1, Si ke Do setengah, Do ke Re 1, Re ke Mi 1, Mi ke Fa setengah, Fa ke Sol 1, Sol ke La 1. Masih ingat kan ciri-ciri tangga nada mayor dan minor? Di sini ada lagu bertangga nada mayor dan minor. Nah, kalau yang mayor itu dinyanyikan dengan riang, sedangkan pada minor dinyanyikan dengan hikmat. Nah, tangga nada mayor dinyanyikan dengan penuh semangat, sedangkan pada lagu bertangga nada minor sesuai dengan lagu-lagu sedih. Nah, yang ketiga, lagu bertangga nada mayor itu diawali dan diakhiri nada Do. Yang kemudian lagu bertangga nada minor diawali dan diakhiri dengan nada La. Nah, yang terakhir beberapa ada yang diawali dengan Sol atau Mi pada tangga nada mayor. Sedangkan pada tangga nada minor beberapa nada ada yang diawali nada Mi. Nah, contoh lagunya pada mayor adalah Hari Merdeka, Berkibarlah Benderaku, dan Dari Sabang sampai Merauke. Sedangkan pada contoh lagu bertangga nada minor adalah Mengheningkan Cipta. Karena kita lanjutkan ya ke pembelajaran selanjutnya, yaitu Bahasa Indonesia. Mengidentifikasi jenis pantun. Tujuan berpantun adalah untuk menghilangkan rasa bosan dan menghibur. Nah, ciri-ciri pantun ini apa? Yang seperti kemarin Ibu sudah jelaskan di pembelajaran 1, yang pertama memiliki sampiran dan isi. Yang kedua, pantun terdiri atas 1 bait dan 4 baris. Yang ketiga, tiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. Yang keempat,
baris pertama dan ketiga diberi simbol A. Dan baris keempat dan kelima diberi simbol B. Nah, pantun memiliki pola sajak atau bunyi akhir A, B, A, B. Itu ya. Anak-anak, pantun itu memiliki beberapa jenis antara lain. Yang pertama, pantun anak-anak adalah pantun yang berkaitan dengan dunia anak. Contohnya, pantun anak-anak. Dengarlah nyanyian si burung ketilang, menyanyi merdu di pucuk dahan. Hatiku senang, hatiku riang, bersama teman main di taman. Dan yang kedua, pantun anak muda adalah pantun yang berkaitan dengan dunia orang muda. Contoh pantun anak muda ini, ke rumah paman pergi bertamu, tak lupa membawa buah tangan. Anak muda menuntut ilmu, rajin belajar demi masa depan. Nah, selanjutnya yang ketiga, ada pantun orang tua. Pantun orang tua adalah pantun yang berkaitan dengan nasihat orang tua, agama, dan adat. Contoh pantun dari orang tua. Simpanlah harta di dalam peti, jarum di pasir tidak terlihat. Bersifat jujur, bersihkan hati, kemana pergi pasti selamat. Nah, ini adalah pantun orang tua. Ada 3 ya jenisnya. Akan menjelaskan pada halaman 10, yaitu menjelaskan peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Sistem peredaran darah pada manusia tersusun atas jantung sebagai pusat peredaran darah, pembuluh darah, dan darah. Fungsi utama dari sistem peredaran darah adalah untuk mengedarkan darah ke semua bagian tubuh. Ada 3 jenis pembuluh darah, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Pembuluh darah memiliki peran penting dalam mengalirkan darah ke seluruh tubuh manusia. Komponen darah di dalam tubuh yaitu sel darah merah atau yang disebut dengan eritrosit, sel darah putih, leukosit, keping darah, trombosit, dan plasma darah. Nah, fungsi dari setiap komponen darah yaitu dari eritrosit, fungsinya untuk mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Yang kedua, leukosit, membunuh kuman yang masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga, trombosit, fungsinya membantu pembekuan darah dan penyembuh luka. Nah, yang terakhir, plasma darah, yaitu fungsinya mengangkut zat-zat makanan dan hormon. Selanjutnya bisa kalian lihat ya, di halaman 10 itu ada gambar komponen-komponen darah. Di sini ada eritrositnya. Yang ada di situ eritrosit, plasma darah, trombosit, sari-sari makanan, dan leukosit. Nah, yang di sampingnya yang paling besar itu adalah pembuluh darah. Berdasarkan arah alirannya, peredaran darah dibedakan menjadi 2, yaitu peredaran darah besar. Darah mengalir dari jantung ke seluruh tubuh, lalu kembali lagi ke jantung. Nah, bisa kita lihat ya urutannya dari jantung atau bilik kiri itu dari aorta ke aorta. Dari aorta ke arteri, kemudian ke kapiler seluruh tubuh, dan kemudian vena atas dan bawah, dan kembali lagi ke jantung. Jantungnya itu ada di serambi kanan ya. Peredaran darah kecil, darah mengalir dari jantung ke paru-paru, lalu kembali ke jantung. Nah, di sini ada jantung dari bilik kanan. Kalau yang peredaran kecil dari kanan ya biliknya. Nah, kemudian ke arteri paru-paru. Dari arteri paru-paru ke vena paru-paru. Kemudian ke jantung atau serambi kiri. Tadi yang di awal itu di besar itu terakhir adalah serambi kanan. Sedangkan pada darah kiri, darah kecil itu adalah serambi kiri ya jantungnya.
Nah, ini ada jantungnya ya, yang bisa kalian lihat dari perbedaan perbandingan darah kecil dan peredaran darah besar ya. Bisa kalian lihat di situ ya anak-anak di halaman 11. Demikian yang bisa Ibu jelaskan dari pembelajaran kedua ini. Nah, kalian kerjakan tugas paket di halaman 8 dan 12. Ya, langsung di buku paket kalian harus wajib diisi karena saat pengumpulan Ibu pengen lihat kalian sudah mengisi semuanya. Nah, kemudian tugas BDR kalian di buku kalian ya, di buku BDR-nya. Membuat 2 contoh pantun orang tua. Yang kedua, menggambar bagian organ tubuh yang dilewati dalam peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Dan buatlah tanda panah penunjuk dengan warna yang berbeda. Nah, bisa kalian lihat di halaman 11 yang paling bawah ya, anak-anak yang dibaca Ayo Berkarya. Demikian yang bisa Ibu jelaskan kali ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dari Ibu, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.